Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Ya oke, di dalam video kali ini kita akan membahas dengan topik yang berbeda di antara video-video kita yang sebelumnya, di mana kita akan memasuki segmen baru dan kita akan membahas topik yang sedang ramai di halayak publik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, khususnya di media sosial. Topik ini sedang ramai menjadi bahan perbincangan terkait dengan istilah Raja Jawa. Buat trader dan kalian semua yang tahu apa itu arti dari Raja Jawa, silahkan tinggalkan komentarnya. Di sini ada hal yang unik terkait dua kata tersebut, yaitu kata pertama raja dan kata kedua Jawa. Dan menurut KB, raja itu adalah penguasa tertinggi di suatu kerajaan. Yang namanya penguasa tertinggi, dia adalah seorang pemimpin yang nomor satu. Dan istilah kata kedua yaitu Jawa, di mana Jawa adalah sebuah kepulauan yang berada di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, dan letaknya di Kepulauan Sunda Besar, dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Dan mungkin itulah pengertian dari dua kata tersebut terkait Raja Jawa. Dan untuk segmen pertama, kita akan memasuki istilah Raja Jawa yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan usai disinggung oleh salah satu ketua umum di salah satu partai. Dan memang sejumlah raja-raja di Pulau Jawa memang masih eksis saat ini. Salah satunya kerajaan yang masih eksis dan punya fungsi pemerintahan adalah Kesultanan Yogyakarta, yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pangeran di Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Dan ini kita kutip dari Detik Edu. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Panembahan Pakunegoro atau Raden Mas Hartawan Chandra Malik, yang juga dikenal sebagai budayawan. Dan dikutip dari Detik News, banyak beliau berkumpul dalam Majelis Agung Raja dan Sultan dalam kurung Mars Indonesia. Selain itu, ada sejumlah perkumpulan yang beranggotakan raja, sultan, keluarga, dan kerabat kerajaan. Dan untuk selanjutnya, beberapa raja yang masih eksis di Pulau Jawa, diantaranya ada Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Kesultanan Yogyakarta, Sampean Dalam Ingkang Sinuhun, Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII di Keraton Solo, Sri Cakrahutomo Wirasujiwo dari Puro Mangkunegaran, Sultan Sepuh Aluda II dari Keraton Cirebon, dan Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni dari Kesultanan Banten. Dan apakah Prender ataupun kalian semua tahu sejarah dari Raja-Raja Jawa? Kita akan bahas di dalam video ini walaupun tidak banyak. Memang penduduk Jawa telah mengenal kehidupan bernegara pada abad 7 Masehi. Dan tercatat sekitar 196 tahun kehidupan bernegara ada di Jawa bagian tengah. Lalu kemudian sekitar abad ke-9 Masehi, kehidupan bernegara mulai pindah ke Jawa bagian timur. Dan di Jawa Timur, kehidupan bernegara terjadi selama 500 tahun. Supratikno Raharjo, peradaban dari Jawa Mataram kuno sampai Majapahit akhir. Dikutip dari buku Tahta Raja-Raja Jawa, Intrik dalam Kekuasaan oleh Dwi Lestari. Meski demikian, dua periode tersebut tidak menandakan hanya ada peradaban di kedua wilayah tersebut. Hanya saja, kedua wilayah itu adalah lebih menonjol dengan bukti berupa prasasti ataupun monumen. Mungkin trader ataupun kalian semua mengetahui apa itu prasasti ataupun monumen. Raja tertua di Jawa. Sejarah Raja-Raja Jawa dapat dilacak dari beberapa sumber, seperti prasasti, kitab, ataupun yang lainnya. Salah satu bukti sejarah yakni prasasti Sojomerto 670 sampai 700 Masehi, yang menyatakan seorang Raja Jawa tertua di dalam sejarah adalah Santanu. Prasasti tersebut juga mengatakan di Batang, Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan yang dikuasai Dapunta Sailendra sekitar 674 Masehi. Dan untuk silsilah Raja-Raja Jawa berdasarkan cerita parahyangan dan catatan Tiongkok. Di Kalingga, antara Pekalongan dan Jepara,
pernah berdiri kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima. Cerita Parahyangan seperti yang dikutip dari ensiklopedia Raja-Raja dan Istri-Istri Raja di Tanah Jawa dari Wangsa Sanjaya hingga Hamengkubuwono IX oleh Krishna Bayu Aji juga menyebut nama Raja Mandimina dan Sana Paman Sanjaya. Meski begitu, cerita tersebut tidak menyebutkan nama atau letak ibu kota kerajaan yang dipimpin oleh kedua raja tersebut. Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam tidak dapat dilepaskan dari dua kerajaan sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Leluhur raja-raja Mataram Islam diketahui adalah Ki Ageng Ngenis. Dikutip dari buku kitab Pelengkap Sejarah Mataram oleh Sucipto Abimanyu, Ki Ageng Ngenis adalah cucu Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, yang tak lain adalah putra Brawijaya V. Kerajaan Islam Mataram mengalami kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Namun Mataram Islam mengalami perpecahan karena adanya konflik internal. Seperti dikatakan dalam laman pemerintah Kabupaten Kulon Progo, konflik ini melibatkan susuhunan Paku Buana II, Pangeran Mangkabumi, dan Raden Mas Syahid atau Pangeran Sambernyawa. Konflik tersebut dikarenakan pengangkatan Pangeran Probo Suyoso yang bergelar Paku Buwono II, anak kedua Mangkurat IV, jadi raja baru. Situasi memanas pasca POC mengangkat putra Paku Buwana II, Raden Mas Surjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Paku Buwana III. Lalu kemudian Raden Mas Syahid dan Pangeran Mangkubumi yang tidak setuju kembali menyerang POC dan Paku Buwana III. POC pun akhirnya menggunakan taktik adu domba dengan menghasut Raden Mas Syahid supaya berhati-hati dengan Pangeran Mangkubumi. Lalu pada tahun 1752, taktik POC berhasil dan terjadilah perselisihan antara Raden Mas Syahid dengan Pangeran Mangkubumi. POC pun memanfaatkan momen tersebut untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi dan berjanji memberi setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Paku Buwana III kepadanya. Dan akhirnya disepakatilah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Salah satu isinya adalah pembagian wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Menyibak sejarah raja-raja Jawa, kekuasaan, karisma, dan juga legenda. Kutip dari Kompasiana, Pulau Jawa yang terkenal dengan keindahan alam dan kebudayaan yang kaya, juga merupakan rumah bagi berbagai kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Para raja di Tanah Jawa dikenal tidak hanya karena kekuasaan politik mereka, tetapi juga karena karisma dan kehidupan pribadi yang penuh dengan legenda. Dari cerita puluhan selir hingga peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan, sejarah raja-raja Jawa dipenuhi dengan intrik, kekuatan, dan mistisisme. Salah satu dinasti paling dikenal di Jawa adalah Mataram, yang berdiri pada abad ke-8. Dinasti ini kemudian berkembang menjadi dua fase besar. Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah dan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Pada masa Mataram Islam, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645, yang terkenal karena upayanya menyatukan seluruh Jawa dan serangannya ke Batavia. Keberhasilan dari Sultan Agung dalam memperluas wilayah kerajaan dan menaklukkan musuh-musuhnya diiringi dengan kekuatan mistis yang dikatakan dimilikinya. Raja-raja Jawa dikenal memiliki hubungan erat dengan alam spiritual yang diyakini memberikan mereka kekuatan untuk memerintah dengan bijaksana dan tak terkalahkan. Kehidupan istana raja-raja Jawa tidak hanya dipenuhi oleh urusan politik,
tetapi juga oleh dinamika personal yang kompleks, terutama dalam hubungan antara raja dan para selirnya. Sebagai simbol kekuasaan, memiliki banyak selir bukan hanya soal keinginan pribadi, tetapi juga bagian dari politik, kekuasaan, dan status sosial. Para selir dan istri raja seringkali memegang peran penting dalam mempengaruhi keputusan kerajaan dan menjaga keseimbangan dalam istana. Jadi para selir dan istri raja itu benar-benar mempengaruhi dan sangat berperan penting dalam hal keputusan untuk menjaga keseimbangan. Kurang lebihnya seperti itu terkait istri dan para selir raja-raja. Menguak kesaktian raja-raja Jawa, benar atau hanya mitos? Dikutip dari Intisari Online, raja-raja Jawa memiliki reputasi sebagai pemimpin yang sakti dan berwibawa. Mereka dianggap memiliki kekuatan gaib yang melampaui manusia biasa. Banyak kisah dan legenda yang menceritakan tentang kesaktian raja-raja Jawa, baik dalam hal perang, politik, maupun spiritual. Namun, apakah benar kesaktian raja-raja Jawa itu benar adanya atau hanya mitos belaka? Silakan Prender tinggalkan komentarnya. Siapa tahu saja Prender ataupun kalian semua mempunyai informasi-informasi akurat terkait hal ini. Kesaktian raja-raja Jawa tidak bisa dipisahkan dari latar belakang budaya dan sejarah mereka. Sejak zaman pra-Islam, raja-raja Jawa dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha yang menganggap raja sebagai perwujudan dewa di bumi, dan raja juga dianggap sebagai perantara antara manusia dan makrokosmos para dewa. Oleh karena itu, raja harus memiliki kualitas moral dan spiritual yang tinggi, serta melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari dewa-dewa. Salah satu ritual yang dilakukan oleh raja-raja Jawa yaitu berpuasa. Puasa dalam tradisi Jawa kuno disebut pasa atau upawasa, yang artinya belenggu, rantai atau menahan nafsu. Puasa dijadikan sebagai laku tirakan untuk menambah kekuatan, kesaktian, dan kedikdayaan. Dan ada berbagai macam puasa yang dilakukan oleh raja-raja Jawa, seperti puasa muti, maksudnya hanya memakan beras putih, puasa pati geni, menjauhi api, puasa ngebleng, menyendiri di tempat gelap, dan lain-lain. Selain puasa, raja-raja Jawa juga menggunakan benda-benda pusaka sebagai sarana meningkatkan kesaktian mereka. Mungkin Prender dan kalian semua sudah memiliki gambaran terkait dengan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka ini bisa berupa keris, tombak, cincin, mahkota, ataupun bendera. Dan benda-benda pusaka ini diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu raja dalam berbagai hal, seperti menang dalam perang, menumbuhkan musuh, menarik simpati rakyat, atau menolak bala. Benda-benda pusaka ini biasanya dibuat oleh pandai besi yang sakti pula tentunya, atau diberikan oleh tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo. Dan salah satu contoh benda pusaka yang terkenal adalah keris Kiai Sangkelat. Keris ini dibuat oleh Ki Supa dari bahan besi akadiat sebesar kemiri yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Dan keris ini dibuat dengan cara dipijat-pijat dengan tangan karena tidak bisa ditempa dengan api. Kemudian, keris ini memiliki warna kemerah-merahan dan dinamakan Kiai Sangkelat oleh Sunan Kalijaga. Lalu disimpan oleh Ki Supa untuk diberikan kepada raja yang menguasai Pulau Jawa. Dan keris Kiai Sangkelat diyakini memiliki kesaktian yang luar biasa. Keris ini bisa menangkap kilat dan menyambar musuh. Keris ini juga bisa mempengaruhi cuaca dan menghentikan hujan. Keris ini bahkan bisa bicara dan memberikan petunjuk kepada pemiliknya. Keris Kiai Sangkelat pernah dimiliki oleh beberapa raja Jawa, seperti Sultan Agung dari Mataram, Pakubuwono II dari Surakarta, Hamengkubuwono I dari Yogyakarta, dan Diponegoro dari Yogyakarta. Namun, tidak semua orang percaya dengan kesaktian raja-raja Jawa dan benda-benda pusaka mereka.
Dan ada juga yang menganggapnya sebagai mitos ataupun dongeng belaka. Dan mungkin itulah sedikit pembahasan terkait Raja Jawa. Dua kata yang mempunyai banyak arti dan membuat kita sendiri pun bertanya-tanya, Raja Jawa. Dan oke, gue ucapkan terima kasih buat Prendar ataupun kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya tidak ketinggalan konten-konten ataupun video-video terbaru yang ada di dalam channel ini. Dan gue ucapkan beribu-ribu maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Prendar ataupun kalian semua, mohon dimaafkan. Dan gue Alvin Pahtera, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.